Halo, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Yeni Getrudisvalo dengan NPM 12220029. Saya dari Universitas Timur, Fakultas Pertanian, Sains dan Kesehatan, Prodi Agribisnis semester 5. Nah, di sini saya akan menjelaskan hasil praktikum saya tentang pengelolaan lahan kering. Jadi kita langsung saja masuk ke materinya. Nah, jadi pengertian dan alasan pengelolaan lahan kering. Lahan kering adalah lahan yang memiliki ketersediaan air yang terbatas, suhu yang tinggi, dan kelembapan yang rendah. Lahan kering sering ditemukan di daerah gurun, semi gurun, padang rumput, savana, atau dataran tinggi. Mengapa kita mengelola lahan kering? Pemanfaatan lahan kering merupakan salah satu alternatif yang dapat dilakukan untuk dapat meningkatkan produksi pertanian nasional. Produktivitas lahan kering rata-rata saat ini mempunyai tingkat produktivitas lebih rendah karena tingkat kesuburan yang rendah, namun potensi luasnya sangat tinggi. Nah, jadi yang ketiga, pengelolaan lahan kering yang berlereng dengan terasering, mulai dari pembuatan bingkai A sampai pembuatan terasering dan tujuannya. Baik, yang pertama, pembuatan bingkai A. Pembuatan bingkai A dibutuhkan 3 batang kayu yang berfungsi sebagai kaki bingkai A. Dari kedua kaki bingkai A masing-masing berukuran 2,20 cm dan satu batang kayu lagi sebagai letak palang dengan panjang 1,20 cm dan 3 paku sepanjang 7 cm. Jadi bingkai A menggunakan kayu terlihat sangat sederhana, tetapi yang paling terpenting adalah letak peluang dan sisi keseimbangan dari bingkai A yang akan dijadikan patokan untuk menentukan titik kontur. Jadi cara menentukan keseimbangan atau titik tengah menggunakan bingkai A adalah: yang pertama, kita tempatkan 2 patok di kaki bingkai A. Jika berdasarkan ukuran, mestinya titik tengah di 50 cm, tetapi kita tetap harus menentukan dengan cara yang sangat paten atau sering digunakan orang. Yang kedua, kita beri tanda sebagai titik keseimbangan, sementara belum bisa dipercaya sebagai titik kontur. Yang ketiga, kita balik lagi kaki bingkai A karena kemiringan tanah tidak selalu sama. Posisi kaki bingkai A harus tepat pada patokan, maka akan terlihat garis lisi antara garis sementara pertama dan kedua. Yang keempat, jika sudah memiliki 2 titik sementara, bagaimana caranya agar mendapatkan titik tengah? Nah, di sini kita bisa menggunakan rumput liar yang sedikit panjang. Caranya, kita hubungkan titik sementara pertama dan kedua, lalu sejajarkan dan lipat rumput di salah satu titik sementara, maka kita akan mendapatkan hasil titik keseimbangan yang sesungguhnya. Titik tengah tersebut kita gunakan sebagai patokan untuk membuat titik kontur sebelum membuat terasering. Nah, terasering berbeda dengan teras bangku. Disebut terasering karena berputar mengikuti kemiringan lereng. Karena itu, yang perlu disiapkan untuk membuat terasering adalah bingkai A. Fungsi dari terasering untuk mengurangi atau mengendalikan aliran permukaan pada saat hujan yang bisa menyebabkan terjadinya erosi. Jadi, fungsi dari bingkai A adalah untuk menentukan titik kontur, dan setiap titik kontur dihubungkan akan menjadi garis kontur. Garis kontur yaitu garis yang apabila ditarik secara tegak lurus horizontal ke arah sumbu bukit maka akan membentuk sudut 90 derajat. Kita lanjut ke nomor 4, yaitu pembuatan mikroorganisme lokal, pengertian dan manfaatnya. Nah, jadi pembuatan mikroorganisme lokal atau sering disebut MOL yaitu proses penghasilan mikroorganisme dari bahan-bahan alami yang dapat digunakan sebagai starter dalam pembuatan pupuk organik, kompos, dan pestisida nabati. Berikut adalah beberapa hal yang perlu diketahui tentang MOL. MOL merupakan kumpulan mikroorganisme yang dapat mempercepat proses dekomposisi bahan organik di alam. MOL dapat dihasilkan dari fermentasi bahan alami seperti dedaunan hijau, cirik sapi, dedak, sekam, air beras, dan gula. Nah, berikut adalah manfaat dari pembuatan mikroorganisme lokal atau MOL, yaitu yang pertama menyehatkan tanaman, yang kedua meningkatkan produksi tanaman, menjaga kestabilan non-produksi, dan memperbaiki sifat fisik kimia dan biologis tanah. Yang kelima, pembuatan biochar, pengertian dan manfaatnya.
Pengertian biochar. Biochar adalah arang yang dihasilkan dari pembakaran biomasa seperti kayu, sisa tanaman, dan kotoran hewan pada suhu tinggi dan tanpa oksigen. Proses ini disebut pirolisis. Biochar memiliki struktur berpori yang unik, kaya karbon, dan memiliki beberapa manfaat. Berikut adalah beberapa manfaat biochar, yaitu untuk meningkatkan kesuburan tanah, menyerap polutan, meningkatkan efisiensi pupuk, dan menghilangkan gas rumah kaca. Penggunaan biochar semakin populer karena manfaat lingkungannya dan kemampuannya untuk meningkatkan kesuburan tanah. Yang keenam, pembuatan kompos biochar, pengertian dan manfaatnya. Kompos biochar adalah pupuk organik yang dibuat dengan menggunakan kompos dan biochar. Kompos adalah bahan organik yang telah mengalami dekomposisi oleh mikroorganisme yang menghasilkan nutrisi penting bagi tanaman. Biochar adalah arang yang dibuat dengan memanaskan bahan organik pada suhu tinggi tanpa oksigen. Biochar memiliki struktur berpori yang dapat meningkatkan aerasi dan drainase tanah serta kemampuan menahan air dan nutrisi. Manfaat kompos biochar. Yang pertama, meningkatkan kesuburan tanah, meningkatkan struktur tanah, meningkatkan ketahanan terhadap kekeringan, mengurangi emisi gas rumah kaca, dan meningkatkan efisiensi pupuk. Penggunaan kompos biochar. Kompos biochar dapat digunakan sebagai pupuk organik untuk berbagai tanaman, baik di kebun, rumah, maupun di lahan pertanian. Campurkan kompos biochar ke dalam tanah sebelum menanam atau gunakan sebagai pupuk sampingan. Yang ketujuh, aplikasi kompos biochar. Kompos biochar memiliki berbagai aplikasi dalam berbagai bidang, terutama dalam pertanian dan pengolahan lingkungan. Berikut adalah beberapa contoh aplikasi kompos biochar. Yang pertama, pembenahan tanah, yaitu meningkatkan kesuburan tanah, meningkatkan struktur tanah, meningkatkan ketahanan terhadap kekeringan, mengurangi emisi gas rumah kaca, dan meningkatkan efisiensi pupuk. Yang kedua, pemulihan lahan terdegradasi, yaitu lahan bekas penambangan dan lahan terkontaminasi logam berat. Yang ketiga, budidaya tanaman, meningkatkan pertumbuhan dan hasil tanaman dan meningkatkan ketersediaan fosfat. Yang keempat, pengolahan limbah, yaitu pengolahan limbah organik dan pengolahan limbah ternak. Kompos biochar memiliki berbagai aplikasi yang bermanfaat dalam berbagai bidang, terutama dalam pertanian dan pengolahan lingkungan. Penggunaan kompos biochar dapat membantu meningkatkan kesuburan tanah, memulihkan lahan terdegradasi, meningkatkan hasil panen, dan mengurangi emisi gas rumah kaca. Yang kedelapan, budidaya tanaman cemara. Yang berikut adalah langkah-langkah budidaya tanaman cemara. Yang pertama, persiapan media tanam. Tanah, campur tanah, kompos dengan perbandingan 1:1. Polybag, pilih polybag yang berukuran cukup besar dengan lubang drainase yang baik. Nah, di sini saya menyiram anakan cemara dengan menggunakan air beras 1 botol aqua dibagi menjadi 2 bagian dan 1/2 bungkus micin, 1/2 botol air bersih sampai penuh ember, lalu campurkan dan aduk hingga merata, lalu siramkan kepada anakan cemara. Berikut adalah penanaman anakan cemara. Yang pertama, penanaman. Buat lubang tanam yang berukuran sesuai dengan akar bibit. Letakkan bibit di tengah lubang dan timbun dengan tanah hingga akar tertutup. Padatkan tanah dengan lembut dan siram dengan air hingga meresap. Oke, jadi baik, ini adalah langkah-langkah dan hasil praktikum saya. Terima kasih.